Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadita Fitria Oktaviani Abantiang dengan NIM A11225100024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan sebuah resume mengenai penegakan hukum yang berkeadilan pada materi kelompok 3 yang telah dipaparkan pada hari ini. Jadi, pengertian yang pertama yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses menjalankan suatu aturan hukum yang diciptakan agar terciptanya keadilan. Dalam penegakannya, hukum merupakan perilaku yang sama diterapkan tanpa adanya diskriminasi pada pihak tertentu. Dan pada poin yang kedua yaitu berupa tujuan dalam penegakan hukum, yang dimana tujuan penegakan hukum adalah tujuan yang menciptakan ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga tentunya diharapkan dapat melindungi HAM dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Dan pada poin yang ketiga yaitu prinsip penegakan hukum, yang dimana penegakan hukum ini menciptakan suatu kepastian hukum, berkeadilan, dan juga kemasyarakatan, yang artinya hukum haruslah jelas, adil, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan kita masuk kepada ciri-ciri penegakan hukum, di mana penegakan hukum yang baik dilakukan secara jujur dan juga transparan, dan tidak tebang pilih, yang artinya semua keputusan harus berdasarkan pada bukti nyata serta tetap mengedepankan suatu hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya yaitu berupa contoh dari penegakan hukum itu sendiri. Jadi, contoh penegakan hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa memandang status maupun jabatan tertentu. Selain itu, hakim memberikan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Dan selanjutnya yaitu permasalahan yang seringkali terjadi dalam sistem demokrasi, berupa korupsi. Korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, munculnya ketidakadilan dan terganggunya ketertiban masyarakat, serta terhambatnya stabilitas ekonomi dan juga infrastruktur di berbagai daerah. Dan lanjut kepada poin yang terakhir berupa upaya penegakan hukum, di mana upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui perbaikan sektor internal dan juga eksternal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan juga terpercaya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.